Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Puji Tuhan. Ini ibadah kedua berarti hari ini, karena saya ada 4 kali, jam 4 sore dan jam 7 malam. Terus jam 7:30 lebih saya harus balik lagi ke Jakarta, karena jam 6 pagi saya harus berangkat ke Banjarmasin karena ada acara HUT Dirlantas Polda Kalimantan Selatan. Jadi kesibukan Mongol agak lumayan padat. Jadi saking sibuknya bahkan 27 September saya berulang tahun, tetapi saya malam itu saya akan manggung di acara di daerah Cikini. 28 istirahat 10 jam, pagi-pagi berangkat ke Amerika untuk merayakan ulang tahun. Jadi saya ulang tahunnya tidak dirayakan di Jakarta. Saya akan merayakan ulang tahun di Patung Liberty. Ya, biar nanti kita colek opung, tolong tiup lilinnya ya. Jadi Bapak Ibu, kan orang banyak nanya, termasuk ada tadi pas lagi mau keluar ada yang nanya, Kak Mongol tuh kenapa ya selalu menghadapi hidup selalu dengan tersenyum? Emang Kak Mongol nggak punya masalah ya? Kok kayaknya bahagia terus? Ya sekarang pertanyaannya, apakah saya nggak punya masalah? Punya Bapak Ibu. Masalah kekurang gantengan saya juga itu masalah loh Pak. Indonesia itu kadang-kadang suka keterlaluan dengan orang-orang yang kurang ganteng. Orang ganteng pakai jas dianggap pengusaha. Kita yang jelek pakai jas dianggap orang multi level. Serba salah Pak. Saya ke gereja dulu awal-awal berkarir, ada yang hilang handphone, sebaris ngelihatnya ke Mongol. Karena orang jelek itu tertekan di saat kumpul banyak orang, apalagi kalau ada orang kaya, pasti tasnya langsung dikempit. Jadi itu masalah, pasti masalah buat saya. Tetapi apakah itu harus membuat hidupku nggak jadi berarti? Enggak juga. Abang kan punya duit banyak, kenapa sih bang nggak operasi hidung aja? Abang tuh udah cakep, hidung doang yang masalah. Terus kenapa sama hidung Mongol? Mau rubah? Bisa Bapak Ibu. Tompi itu dokter bedah, yang penyanyi itu teman Mongol. Berapa lama sih saya telepon, bro benerin dong hidung gua. Karena ada yang bilang mancungin hidung tinggal ngambil kulit tulang belakang telinga ini ditaruh di hidung, mancung bisa. Tetapi Mongol kenapa tetap dengan hidung pesek? Karena saya bangga yang saya dengan hidung pesek. Coba yang hidung pesek, tepuk tangan Anda kalau bangga. Ternyata banyak yang hidung pesek hari ini ya. Padahal itu jebakan loh sebenarnya. Sebelah kirinya langsung tahu, oh iya pesek dia ternyata. Dia harusnya jangan tepuk tangan, itu jebakan Batman Pak. Kenapa saya bangga dengan hidung pesek? Buktinya ada Pak. Orang mancung dengan hidung pesek yang paling lama mati hidung pesek. Kenapa? Karena irit bernafas. Mata sipit dengan mata besar, siapa yang lebih gampang dihipnotis? Besar. Kita sipit nggak usah dihipnotis, ketawa, dompet mana, dompet hilang. Jadi sekarang lagi musim minimalis yang lebih dibutuhkan. Rumah gede-gede buat apa kalau besoknya didatengin Dirjen Pajak? Ya kan, didatengin proposal. Mending rumah yang penting cukup. Saya rumahnya di Jakarta kecil. Orang bilang, bang kenapa nggak bangun rumah gede? Mahal tanahnya. Bahkan saya tinggal di kompleks banjir Pak. Jadi kalau ada wartawan, bang kita mau ngeliat mobil rumah abang dong, ada apa aja kursinya? Nggak ada. Saya mah kursinya kursi buat pameran yang bekas didudukin orang. Kenapa beli kursi begitu? Karena kalau banjir datang kita ikhlas. Murah belinya. Kan pameran Pak itu. Udah bekas didudukin orang. Sofa ini sama ini tinggian ini, karena ini yang paling sering didudukin. Jadi santai. Nggak pernah ribet ngadepin hidup. Orang nanya, kenapa kamu diberkati Tuhan? Karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Bener nggak Pak? Iya. Bang, gua punya temen bang, dia mainnya pesugihan bang.
buat minta harta sama Nyi Blorong. Gue bilang, sama Nyi Blorong? Minta kartu namanya Nyi Blorong dong. Gue kan penasaran, maksudnya Nyi Blorong ngasih apa? Dia kaya bang. Lah, terus Nyi Blorong ngasihnya duit? Enggak bang, dia ngasih sisiknya. Jadi katanya Nyi Blorong itu kalau ngasih kekayaan, ngasih sisik ke orang yang nyembah sama dia gitu. Jadi setiap dikasih 3 lembar sisiknya dia. Karena katanya Nyi Blorong itu ular. Saya langsung bilang, ini otaknya nggak jalan pak. Ini penduduk Jakarta 2 juta. 10% nyari duit sama Nyi Blorong. Botak Nyi Blorong pak. Bikin sisik diambil 3. Botak Nyi Blorong. Meninggalnya nggak didoain, kena beling botol, meninggal Nyi Blorongnya. Kenapa jadi ribet kita terhadap hidup? Padahal kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Betul? Tapi bagaimana bang? Biar kita diberkati Tuhan. Ada 3 hal utama yang harus kita ingat. Berkat Tuhan itu ke kita karena Tuhan lihat kita udah mampu untuk diberi. Betul? Saya contoh, dikasih duit 15M, 100.000 aja nggak bisa mengelola, nggak mungkin Tuhan kasih 15M. Kedewasaan rohani kita menentukan apa yang akan Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Nggak mungkin anak kecil dikasih pistol, meninggal sama mbaknya sekalian. Jadi kalau seandainya, tapi bang, aku udah 24 tahun bang, aku jomblo. Bersyukur. Berarti saatnya Anda nabung. Nggak mungkin Anda pacaran di Pantai Losari lagi. Pasti harus nge-mall, Trans. No, Trans Mall udah masuk, Tutumi udah masuk, besok masuk Coach. Itu mau beli pak, tas Coachnya aja udah 12 juta. Gaji 3,5 juta. 2 minggu kemudian pinjol telepon pak, seminggu lagi bayar. Jadi Tuhan memberkati kita karena Tuhan tahu kita udah mampu untuk diberi tanggung jawab. Betul? Bagaimana caranya Anda diberkati Tuhan? Kita buka Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Judulnya berkat karena ketaatan. Kita baca sama-sama biar sekarang gereja YHS itu adalah gereja yang paling luar biasa. Kita nggak perlu bawa Alkitab. Dulu kita harus bawa Alkitab pak. Sekarang dikasih di LED. Anda yang nggak bisa baca pun bisa rangkai apa. Ya kan? Di Manado dulu oma-oma TOPI baca capeo. Nah ini sekarang nggak mau. Ya kan? Kita baca Ulangan 28 ayat 1 sama-sama. 1, 2, 3. Apabila engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu dan melakukan semua perintahnya yang telah aku sampaikan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Dan kalau Anda baca ayat selanjutnya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bahkan ditulis, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, diberkatilah buah kandunganmu. Itu kalau di terjemahan LAI. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama? Dengar dengan sungguh dan lakukan semua perintahnya. Jadi syarat pertama dengar. Jadi kalau ada besok ada pengkhotbah baru datang, Anda ibadah jemaat di YHS datang, dengar khotbahnya. Jangan tidur. Jangan ngomong. Banyak orang kalau dari Mongol datang pelayanan, dengar dengan sungguh dan lakukan. Saya nggak mungkin nggak diberkati Tuhan kalau nggak dengar firman Tuhan. Saya aja naik pesawat pasti dengar lagu gereja. Karena buat saya dekat dengan Tuhan itu indah loh bro. Tuntutan Tuhan tidak sebesar tuntutan calon nyonya kita.
Apalagi saya Manado, saya semua Desember napa semua mulai masuk satu-satu kak. Semua Natal boleh kirim akang sepatu Pedro. Tuhan, kalau mau beli palsu dia bilang kata artis mahal, masa beli barang palsu. Lah saya aja make palsu. Lah ngapain saya beli sepatu 60 juta? Kalau saya jalannya marmer, nice to meet you. Lah saya tinggal daerah banjir, Pak. Jadi ngapain jadi ribet hidup ini? Betul nggak? Kalau Anda mau diberkati, ada kalimat lakukan, berarti ada effort yang harus kita keluarin. Udah mulai bagus bahasa Mongol ya, udah kelihatan kayak S3 ya. Wow, gila loh, udah kelihatan ada perkembangan ya. Ada usaha yang harus kita lakukan. Jangan cuma doa, terus nothing to do. Wih, bahasa Inggrisnya juga udah bagus. Persiapan ke Amerika Pak besok ya kan. Jangan sampai kemarin Mongol ke Australia ditanya bule kebanyakan sama manajer Mongol. Kak, Nana tadi bersuara cuman pertanyaan what can you do sampai 78 kalimat nya. Karena kita ya, I think apa sih bahasa Inggrisnya? Serius loh, Mongol jujur saya 2 kali kursus di Wall Street. Cuman 25 yang masuk di otak Mongol. Gimana mau jadi orang disuruh ngomong sama komputer nggak nyahut, kan mumet kita. Jadi kita harus doing something untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan beri. Karena hanya orang yang menaburlah yang bisa menuai. Anda tanpa menabur tapi menuai berarti Anda nyolong. Kalau Anda ingin menabur, Alkitab bilang siapkan lahanmu. Nah, lu nggak punya lahan tapi sosok menabur, pesugihan namanya. Saya menabur bagi Tuhan. Dengan saya menabur, Tuhan izinkan saya jadi stand up komedi termahal terkaya di Indonesia. Iya toh? Jadi kenapa? Karena saya punya lahan hati yang siap Tuhan tabur, baik dengan berkat maupun dengan firman-Nya. Oleh sebab itu sampai hari ini saya 100% pengikut Kristus sejati. Kalau ada yang bilang, weh Mongol udah pindah agama, dia lebih keren, udah login, matamu. Saya login dari mana? Saya masih makan babi kecap. Orang mau bilang kamu nggak boleh makan babi, ada cacing kremi. Ini kami dunia artis loh teman-teman, serius loh. Terlalu banyak dokter yang masuk campur dengan hidup kami. Perkara nasi aja dibuat ribet. Nggak boleh makan brokoli sama wortel sama-sama dimasak. Katanya menghasilkan enzim yang bisa bikin kanker. Lah saya orang Sanger Pak. Kita makan sayur gedi Pak. Itu dicampur santan kental. Aduh rebungnya, sayur bulu bahasa Manado, kepala ikan garang. Itu deng ingus malele dia bagi 1 kali. Ada orang mati gara-gara itu. Kita jadi ribet, nggak boleh makan kangkung Mongol karena kangkung ada apa namanya bekicot yang kalau kita makan itu bisa jadi tumor. Nah ini perkaranya lu makan kangkung digigit apa ditelan? Lah kalau digigit mati tuh bekicot Pak. Kita jadi ketakutan dengan hal-hal. Pak Mongol jangan pakai sabun yang anti kuman. 99,9% kuman mati. Lah ampun Bapak di sorga, kita dulu zaman dulu cuman ada asepso. 100 umur oma-oma kita zaman dulu. Nggak ada pakai pentin, aku nggak akan pindah ke sampo lain. Haleluya, dulu santan kelapa dong bagi di rambu. Sampai mati dorang tetap DP rambu mangkilat. Apa yang kurang keren dari santan kelapa? Bau bantalnya, haleluya. Tapi apakah mereka mengeluh orang tua zaman dulu? Tidak, karena mereka berpikir gua harus selamat daripada kejatuhan bom. Lah kita sekarang udah nggak ada perang, mumet sama hal-hal yang nggak penting.
ini cewek juga begitu. Oh Tuhan Yesus, Shopee Live, semua live ngejar skincare, padahal skincare hanya untuk muka, leher enggak. Jadi ada cewek putih banget leher, mukanya, lehernya tetap hitam, itu kayak kaki kena knalpot. What for? Iya begini ya, udah mau deket bahasa Inggris loh ini. Ini kalau manajer Mongol datang langsung dimintain honor lebih ini, karena udah pakai bahasa Inggris. Jadi denger dan lakukan. Nggak usah mumet. Firman Tuhan ini, firman Tuhan yang ada, yang kita baca setiap hari, itu semua janji-janji Tuhan itu nggak ada yang ditepati. Pasti Tuhan akan selalu tepati. Bukti apa? Kita bernafas Pak sampai hari ini. Coba kalau Tuhan bilang, oke, lu bernapas sehari 3 kali, Mak, pagi doang, siang nanti lagi. Jadi berkat Tuhan adalah kita bisa bangun pagi dengan indah. Jangan ngecek togel pagi. Opung Mongol tiap hari nanya mimpi apa kok Amang semalam. Aku udah mimpi tikus Opung. Tikus 15 Amang. Terus tikusnya ngapain? Ngejar aku. Dia cari lagi di 15. Pakai kamus. Ternyata nogel ada kamusnya ya, Singapura, Hong Kong. Kerja. Bukan ngecek togel. Tapi Bang, kan kalau main judi bagus Bang. Dari mana main judi bagus? Kita kalau pinter menang. Menang dari mana? Anda tahu arti judi? Judi itu artinya jujur dilarang. Jadi kalau ada orang suka main judi, berarti orang itu mulai belajar untuk tidak jujur. Kenapa? Orang kartu kadang diselipin di mana. Dan saya gara-gara judi masuk Cipinang. Ini saya masuk penjara gara-gara judi. Yang main judi siapa? Bos Mongol. Saya yang ditangkap. Dia bilang, ganti akang Dang, kita mau kincing. Kita bilang, ini ada doi kita. Kenapa ada 100 sih? Pakai jo dulu deh. Mongol duduk. Sek. Dibagi kartu, Mongol pegang kartu, bunyi, jangan bergerak. Pak, belum. Pak, belum, ini kasihan. Itu kan ada di kesaksian Mongol. Ditangkap, dimasukin mobil Panther merah, dibawa ke Polsek Jagakarsa. Di perjalanan, aksesoris yang Mongol gunakan gua buka semuanya. Pak, turunin sini aja deh Pak, nih ada kalung Pak, ada duit 3. Nembus sampai Cipinang. Sakit hati. 3 hari pertama mulai berdamai. Kalau Tuhan izinkan Mongol tembus sampai penjara, Tuhan akan buat indah Mongol masuk. Bener gak digulung? Karena ternyata pemerintah sedang merevisi banyak hal. Gak boleh lagi ada pukul-pukulan dalam penjara. Keren. Nyampe di sana, penjaranya baru 3 minggu diresmiin, belum ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Diizinkanlah bikin gereja, tapi harus ada kepengurusan. Mongol terpilih jadi ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang. Ternyata Mongol masuk penjara cuman untuk jadi ketua. Tuhan, berdosa. Serius, Mongol jadi ketua pertama. Cek di Rutan kelas 1 Cipinang, saya ketua pertamanya. Selesai gereja dibangun, dibentuk, kita udah dapat semuanya, vonis pulang. 6 bulan setelah Mongol bebas, jadi stand up. Ternyata untuk jadi sukses harus masuk dulu. Jangan, untuk sukses ikut jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Betul? Sekalipun masuk penjara itu adalah bagian dari proses hidupmu, terima. Saya awal-awal marah-marah, tapi mulai mengerti, oke, ini penundukan diri dan pengendalian diriku. Dan keluar saya jadi stand up comedian. Tanggal 9 Juli saya pertama stand up 2011. September saya masuk TV Metro TV. Pertama kali syuting langsung booming nasional sampai hari ini. Keren kan? Bayangkan.
12 tahun loh Bapak Ibu. Ada ribuan komik. Saya pertama kali masuk Makassar stand up di Hotel Horizon. Saya pertama kali kenal yang namanya Coto Nusantara di pelabuhan. Pas kita dateng, assalamualaikum, ibunya nyahut, waalaikumsalam, makan mie. Salah masuk orang. Kenapa di luar dia tulis coto, kok dia berjual mie? Itu jadi materi andalan Mongol itu. Dia bilang jual mie. Kita bilang Pak Taman, salah orang, dia berjual mie. Ibunya pas lihat kita mau mundur, ibu maju, ada Mongol makan mie pakai ketupat, enak ji. Saya bilang, Tuhan mie dengan ketupatnya berak orang ini. Dari situ saya pelajari, ternyata Sulawesi Selatan adalah provinsi yang paling banyak nambah kata di balik kalimat. Jiminako, Tuhan banyak sekali. Gitu? Dari situ belajar. Dengan belajar itulah saya bisa lari sampai hari ini. Itu yang saya bilang 2011. Kenapa Makassar keren? Karena ada minumannya, namanya Krating Daeng. Itu kalau Batak lah segar. Iya kan? Iya tuh. Kalau Papua ale-ale. Ada tuh itu minuman, itu ada. Kalau Manado Extrajo. Ada. Terus orang tanya apa yang nggak ada Bang Mongol? Ambon. Kalau dia ngotot ada betadin. Itu stand up buat teman-teman Ambon, jangan marah, itu namanya. Cuman itu masuk suku ngol. Oh ya udah berarti nggak boleh. Karena menurut stand up itu adalah rasisme. Udah nggak pernah keluar lagi materi itu. Kenapa? Karena kita menjaga. Kedua, bagaimana caranya engkau diberkati? Pertama, dengar dan lakukan. Kedua adalah Matius 6 ayat 33. Seluruh orang Kristen di dunia ini hafal ayat ini. Apalagi orang Kristen. Kita baca sama-sama Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Jadi, dengar, lakukan. Yang ketiga, cari. You must be seeking. Bener gak bahasa Inggrisnya ya? Bener ya, bener. You must be seeking. Ini dari film soalnya kita tahu, ya kan? Nicole Cage gitu ya. Apa National Treasure? Itu kan. You must be seeking. You know something like keren. Artinya hanya Tuhan yang tahu. Ngomongin tahu. Kita nih tahu. Jadi apa kita lakukan? Cari yang namanya kerajaan Elohim dan kebenarannya. Jadi ada usaha juga Pak, tidak hanya diam. Jadi jangan kebanyakan doa puasa. Pak, saya mau doa puasa untuk diberkati Tuhan, percuma. Yesaya 65. Puasa yang Tuhan kehendaki bukan kita nggak makan nggak minum, tapi membuka kuk yang orang terikat, kasih tumpangan orang yang nggak punya rumah, tapi jangan dibawa ke rumah. Sekarang banyak orang nyamar, iya kan? Mending kasih duit yang ngekos sendiri gitu, daripada mau kamu bermuram durja. Itu namanya kemunafikan. Terlihat shalom, orangnya lewat diomongin. Nah, yang ngomongin itu bagian dari orang-orang yang bocor mulutin. Banyak orang yang gosipin Mongol. Katanya Mongol hedonis. Aksesorisnya dia show off, sombong banget. Cincinnya besar. Ya ampun Bapak Sorgawi, tidak semua yang berwarna kuning itu emas Pak. Rantai kongguan aja rose gold. Dipakai lem Korea jadi kalung Pak. Pak, seminggu 2 minggu, minggu ketiga udah hijau di leher ya. Cowok ganteng juga begitu. Jangan sombong terhadap kegantenganmu. Cewek cantik juga jangan sombong. Usia 36 keluar kerutan. Disantai aja. Ada teman Mongol ditarik, apa namanya? Bahasa Inggrisnya facelift ya. Tarik.
Tadi matanya gede jadi sipit sekarang. Karena makin ditarik hilang biji mata. Gue bilang lu Cina ya. Gara-gara apa ditarik? Kan kasihan Pak dibenangin, kirain layangan gitu. Udah syukurin aja. Saya juga bisa Pak operasi muka. Duit saya banyak. Tapi kenapa enggak? Ya ampun Tuhan Yesus, orang Mongol disuntik itu COVID aja kemarin, vaksin aja pingsan. Saya disuntik vaksin 1, 2, dan 3 itu semuanya sambil main Mobile Legend. Udah masuk tuh. Karena saya penakut jarum suntik. Jadi buat cowok-cowok ganteng, kalau Anda belum punya pacar, syukuri. Sendiri lebih murah daripada berdua. Apalagi kalau ada pamai tua orang Manado, Tuhan deh kalau dibilang bungkus akan for tape mama, ya no. Aduh, dia bungkus 1, dia bilang, yuk tapi papa limu makan, kata tapi adik tapi kakak, aduh satu kolom itu. Tapi tidak semua orang Manado, dari 199. Sampai sekarang saya masih lihat orang Manado ada loh bawa bungkus. Kita langsung, aduh Tuhan Yesus sih, ini perkara Adam dan Hawa di Taman Eden, sungguh nih sehilang itu. Tapi enggak apa-apa, saya bangga jadi orang Manado karena saya putra daerah dari Sulawesi Utara paling banyak main film. Gitu. Manado artisnya yang cakep-cakep cowok banyak, tapi filmnya paling 7, gua 41. 7 jadi cowok, 34 jadi banci. Bagejo yang penting doi masuk sayang. Gitu. Kalau gereja keberatan jadi bencong, balikin perpuluhannya. Jadi dengar, lakukan, cari, dan yang ketiga Maleakhi 3 ayat 10. Karena ada yang bilang, bang, udah nggak relevan lagi perpuluhan dengan zaman sekarang. Kalau Anda mengatakan itu, berarti kasih karunia Tuhan pun sudah tidak relevan. Kita baca sama-sama Maleakhi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya, ayo sama-sama. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Terakhir ada kalimat, bawalah ke rumah Tuhan, ke rumah perbendaharaan. Bawa Bapak Ibu. Tapi kan bang, saya masih kekurangan. Semua orang pasti punya kekurangan. Kalau kita patokannya selalu dengan kekurangan, berarti kita tidak mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan beri. Orang kan kadang, tapi kan bang, berat karena Anda kumpul. Saya nggak pernah dikumpul. Kemarin saya ngisi acara gereja Masehi Injili Sangihe Talaut Gereja Gemis. Bikin acaranya di Klaro. Saya dapat honor. Honornya masuk, langsung Mongol kirim perpuluhannya. Jadi saya dibayar 20 juta. Stand up 15 menit. 2 jutanya sebelum duitnya dipakai udah Mongol transfer, berarti saya masih megang 18 juta. Kenapa Mongol kayak begitu? Karena saya belajar dari Esther. Saya belajar dari Elizabeth. Saya belajar dari Ruth dan Naomi. Di saat mereka mendapatkan harta, Esther dikasih harta oleh Ahasyaweros, langsung dia titip lewat Mordekai, nggak nunggu besok, nggak dikumpul. Jadi kalau kita hari ini dapat berkat 500.000, langsung kirim 50.000 ke gereja. Anda masih megang 450. Tapi kalau Anda kumpul 450, so habis. Tak sisa 50. Nah itu mumet kalau udah mau, aduh kasihan listrik belum bayar, darah Yesus. Aduh pinjol dan bagaimana? Aduh kasihan, kenapa kita pay make up so habis? Aduh. Tapi di saat kita dapat, kita langsung kasih, nggak berasa loh Bapak Ibu.
Bawanya kemana? Ke rumah Tuhan, jangan ke ibu janda. Banyak bapak-bapak, iya Pak Mongol, saya langsung kasih ke anak yatim dan ibu-ibu janda. Gatal ngana, bertobat. Disuruh bawa ke rumah Tuhan, ya kasih ke ibu janda. Aduh, bahasa Manado bilang gak totel ngana. No, bawa ke rumah Tuhan. Biarkanlah gereja yang melakukan apa yang terbaik dari uang tersebut. Orang cuman berdoa, semoga pengelolaan perpuluhan kita dikelola dengan baik dan benar. Amin. Nggak usah lapor polisi kalaupun nggak benar. Kita bukan anggota KPK sorga. Kita bukan orang dari kepolisian daerah sorga. Nah, biarkanlah mereka yang mengelola. Kita melakukan apa yang Tuhan lakukan, karena berkat Tuhan ke kita itu masing-masing, gak rombongan. Masing-masing menerima. Di saat kita diberi, di saat itulah kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan beri. Saya bisa Pak, saya bakal udah ditawarin suruh buka gereja, mau ditransfer 1,2 M. Saya bilang enggak, saya belum layak untuk pimpin gereja. Saya sekolah hanya untuk misi, bukan untuk gembala sidang. Kok Pak Mongol nggak mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan nggak harus pimpin gereja. Nanti apa DP nama gereja? Gereja copet di Indonesia kan nggak lucu Pak. Udah begitu, untuk menjadi seorang hamba Tuhan banyak pertanggungjawaban yang harus kita terima. Apakah Mongol mampu? Saya jujur di hadapan saudara-saudara semua, saya belum mampu. Saya masih mengendalikan emosi aja, masih sementara belajar. Saya sumbu pendek, gampang meledak. Oleh sebab itu saya selalu menghindar. Diundang gereja, Pak kita makan siang di mana? Antel aja ke hotel, saya makan diri. Kenapa? Kalau kita makan sama-sama beban pingin nambah. Nanti yang ngundang dia akan ngomong, lu tau gak kemarin Mongol 2 kali nambah loh. Aduh Tuhan. Keluar di Facebook ada loh, namanya Lambetura Kristen. Ada loh, nggak boleh lihat orang lain kan, ada tuh Lambetura, kayak Lambetura tapi khusus Kristen. Nggak boleh ini, nggak usah. Kita sudah dibayar lunas di kayu salib. Jangan lakukan apa yang Elohim suruh. Everything dalam hidup kita pasti aman terkendali. Amin. Nanti sore nggak ada kegiatan, daripada nonton denan, boleh juga sih ya kan, bagus filmnya. Tapi saya nggak pernah nonton film horor, karena buat Mongol gua udah bayar mahal-mahal ditakut-takutin, ya kan. Malas nonton film horor. Masa lalu saya penuh dengan horor. Saya ingin menonton film drama, karena muka seperti saya susah dapat cewek dan susah ngegoda cewek. Ada orang matamu ya, saya susah. Ada yang sekarang, bang, lu belajar pantun bang, jadi kalau stand up bukannya pakai pantun, naik gunung turun gunung, capek. Ya kan. Jadi apa? Dengar, lakukan, cari, dan bawa, maka Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita, karena kita tahu kita mampu dan Tuhan tahu kita layak untuk menerima berkat darinya. Tuhan Yesus memberkati.